Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Surakarta. Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpah rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat melaksanakan podcast bersama Capres dan Cawapres BEM Sekolah Vokasi UNS 2021. Acara ini diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Surakarta. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Muhammad Taufik Heriansa dari Program Studi D3 Agribisnis Minat Hortikultura Angkatan 2018. Di sini saya menjadi host dalam acara Bincang Bareng Capres dan Cawapres Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Surakarta 2021. Sebelumnya saya akan memperkenalkan jargon yang pastinya akan membakar semangat kita dalam kedaulatan demokrasi untuk pemilihan dari BEM Sekolah Vokasi 2021. Kalau nanti saya bilang Pemira SV UNS 2020, pemilih berdaulat vokasi kuat. Oke, saya ulangi sekali lagi. Pemira SV UNS 2020, pemilih berdaulat vokasi kuat. Oke, selanjutnya kita akan melakukan bincang bareng bersama Capres dan Cawapres BEM Sekolah Vokasi UNS 2021. Untuk tema podcast pada hari ini adalah bincang bareng, di mana kita akan sharing-sharing bersama mbak-mbak yang cantik ini yang pastinya akan memberikan informasi terkait, mungkin kita bakal lebih kenal sama mbak-mbak yang pastinya akan beranjak untuk menjadi pemimpin BEM Sekolah Vokasi 2021. Oke, maka dari itu saya persilakan untuk kepada Mbak Capres dan Cawapres untuk memperkenalkan diri. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Desi Latifatul Laila. Aku dari program studi Diploma 4 Demografi dan Pencatatan Sipil angkatan tahun 2018. Nah, di sini aku berkesempatan untuk menjadi calon presiden BEM SV tahun 2021. Oke. Hai semuanya, kenalin aku Fanya Maura Marsanda, biasa dipanggil Aca. Aku dari Prodi D3 Perpustakaan 2019. Di sini aku akan membersamai Mbak Desi untuk menjadi Cawapres BMSV 2021. Oke, tadi saya ulangi sekali lagi, tadi Mbak Desi sama Mbak Fanya. Panggilannya Aca. Oh, Mbak Aca. Iya. Udah kenal dong sama Mbak Aca dari D3 Perpus dan D4 Demografi. Oke, dari angkatan 18 dan angkatan 19. Oke, pastinya teman-teman penasaran bagaimana sih visi misi ataupun program kerja yang bakal direalisasikan ketika nanti Mbak Fanya dan Mbak Desi terpilih menjadi Capres dan Cawapres BEM Sekolah Vokasi 2021. Oke, kita langsung dengarkan saja, mungkin dari Mbak Desi maupun Mbak Fanya boleh memaparkan untuk visi misinya untuk teman-teman semua. Oke, untuk visi yang bakal kita bawa di BEM SV tahun 2021 yaitu untuk menciptakan BEM SV tahun 2021 yang progresif untuk mendorong KBM SV tahun 2021 menjadi KBM SV yang harmonis. Seperti itu untuk visinya. Jadi progresif ini kita khususkan untuk internal BEM SV dan harmonis ini kita khususkan untuk KBM SV. Karena di tahun 2021 ini BEM SV, harapanku sendiri kita pengen lebih dekat aja sama KBM SV. Jadi kita pengen lebih hadir untuk KBM SV itu sendiri gitu. Kalau dari misinya, sebenarnya yang pertama itu kita ingin internal organisasi BEM SV itu punya pola kerja yang profesional dan transparan. Jadi transparan ini dalam artian nanti kita akan mempublish apapun kegiatan yang sudah dilakukan BEM SV secara berkala, baik dari kegiatan maupun mungkin dari anggaran, bisa jadi kayak gitu. Dan BEM SV sendiri pengennya kita di sini sebagai penampung aspirasinya KBM SV, dan kita juga membantu KBM SV untuk menyelesaikan masalah-masalah advokasi kemahasiswaan. Tuh, kalau dari eksternalnya kira-kira gimana, Cak? Ya, nanti dari eksternalnya kita akan membuat keterlibatan antara mahasiswa SV ini mengenai KBM SV gitu. Jadi kalau ada masalah nih, ada isu yang mau diangkat nih, apa mengenai yang bersangkutan dengan KBMSV, kita bakal bersama buat berdiskusi gitu. Kenapa sih masalah ini ada berdampak apa dengan KBMSV dan lain sebagainya gitu. Jadi tuh kita lebih pengen melibatkan kita lebih pengen banyak atau memperluas
keterlibatan mahasiswa dalam setiap pengambilan keputusan dari BMSW sendiri yang bersangkutan sama KBMSW gitu sih. Iya. Oke, berarti secara tidak langsung menerapkan prinsip demokratis banget Iya, ya, Mbak ya? benar, betul sekali. Terus kalau sebenarnya misi kita juga itu mewujudkan media BMSW itu sebagai media yang informatif dan edukatif, karena kan sekolah vokasi ini perlu banyak banget kayak media-media pembelajaran kayak gitu. Oke, luar biasa sekali. Mungkin berarti itu secara internal dan eksternal perlu dikuatkan terlebih dahulu. Iya, ya, betul. Mengingat ini merupakan tahun kedua ya kalau nggak Iya, salah ya dari tahun BEM kedua sekolah dari vokasi Iya, baru sendiri, tahun seperti kedua. itu. Oke, mungkin ada yang Mbak Fanya maupun Mbak Desi mau nambahin lagi? Aku mau nambahin, Oke, ya boleh ya. silakan. Jadi nanti kita tuh karena eksternal ya, kita bakal ngangkat juga isu-isu. Jadi nanti ada isu regional, nasional, dan isu-isu kampus tentunya yang bakal kita angkat. Ya kita akan mengawal isu-isu tersebut juga ngobrol-ngobrol dengan anak-anak SW yang lain gitu. Dan kita juga pengennya mengajak mahasiswa SW ini sendiri buat proaktif untuk menanggapi isu gitu. Iya. Kita bareng-bareng untuk menanggapi isu masalah terkait kampus, isu regional dan isu nasional. Apalagi isunya menyangkut mahasiswa sekolah Iya, vokasi itu sendiri ya Mbak iya, ya? betul sekali. Impactnya Gak hanya sangat mahasiswa juga sih, kayak rakyat Iya. seluruh rakyat Indonesia atau mungkin seluruh mahasiswa UNS gitu. Kita juga sama-sama mengawal isu tersebut gitu. Oke, siap-siap. Karena SW tahun kedua ya, ini baru tahun kedua ini BMSW-nya biasanya masih banyak lah permasalahan-permasalahan atau apa yang perlu kita kawal bareng-bareng, perlu kita kerjakan bareng-bareng kayak gitu. Karena pengenku ini kita sama-sama memiliki sekolah vokasi sih di sini. Memiliki berarti bersama ya Iya. Mbak ya, Betul. intinya. Oke, mungkin udah atau Sudah, cukup. Sudah cukup. Oke, luar biasa sekali kita mendengarkan pemaparan visi misi secara garis besar dari Mbak Desi maupun Mbak Aca yang pastinya akan membawa impact dan pastinya akan membawa sekolah vokasi yang lebih bergerak maju ke depannya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi Q&A atau tanya jawab. Pastinya ini akan lebih mengenalkan Mbak Desi maupun Mbak Aca itu sendiri terkait realisasi program kerja maupun dari realisasi visi misi yang telah dipaparkan tadi. Seperti itu. Nah, dari KPU Sekolah Vokasi UNS sudah menyediakan berbagai pertanyaan yang pastinya ini akan mengulik Mbak pastinya, dan kita akan sharing hari ini bersama Mbak Capres dan Cawapres, dan pastinya ini nanti bakal teman-teman rekan-rekan Sekolah Vokasi bakal mendengarkannya seperti itu. Oke, masuk ke pertanyaan pertama Mbak. Nah, ini yang perlu diketahui banget yaitu apa yang saudara ketahui dari Mbak Desi maupun Mbak Aca ya, Iya. dari sekolah vokasi UNS itu sendiri seperti itu. Wah, Silakan. keren banget sih ini pertanyaannya. Jadi sekolah vokasi ini baru ada itu di tahun 2018. Oke. Dan itu lewat peraturan rektor nomor 28 tahun 2018 tentang organisasi tata kerja sekolah vokasi Universitas 11 Maret. Jadi sekolah vokasi itu baru ada di tahun 2018. Nah, setelah peraturan rektor tersebut keluar, ada beberapa prodi di sekolah vokasi itu yang awalnya dari kampus Kentingan itu mulai berpindah ke kampus Tirtomoyo, kampus yang Oke. sedang kita tempati sekarang ini. Tapi hanya beberapa prodi, masih belum semua prodi bisa masuk ke kampus Tirtomoyo karena dalam keadaan kampus Tirtomoyo sekarang itu masih dalam proses pembangunan gitu. Kalau SW sendiri itu ada program studi D3 dan D4. Nah, di SW sendiri itu kita masih banyak banget tempat sih. Jadi kita ada di kampus Kentingan, kita ada di kampus Tirtomoyo, dan kita ada di kampus PSD KU Madiun. Jadi di Jember ya berarti Iya, ya. benar. Jadi di Madiun itu ada 3 prodi sih. Ada prodi D3 Teknologi Hasil Pertanian, ada Teknik Informatika, sama ada prodi Akuntansi, D3 Akuntansi. Jadi di PSD KU Madiun. Gitu sih kalau awal mula terbentuknya sekolah vokasi dulu. Mungkin dari Aca? Kalau dari aku karena ini ya, aku kan masuk ke UNS ini tahun 2019 gitu. Jadi aku tahu waktu sekolah vokasi itu ya baru-baru ini gitu. Sebelumnya memang aku nggak tahu nih vokasi itu apa gitu. Ya karena semakin kesini ya aku semakin belajar gitu. Sekolah vokasi ternyata adalah mempunyai program D3 gitu. Dia tuh D3 D4-nya di UNS. Terus ya sama-sama kayak dibilangin Mbak Desi tadi, selebihnya ya kayak gitu sih. Oke, berarti emang kita mungkin nggak hanya Mbak Desi maupun Mbak Aca yang harus mengenal sekolah vokasi. Iya, tapi betul. teman-teman Iya. ya, Mbak, ya. Karena Iya, emang benar. baru berdiri dan Iya. pastinya harus mengetahui semuanya seperti Iya. itu. Dan harapanku tuh ketika kita sekarang masih
tempatnya masih mencar, ada di Kentingan, ada di Madiun, dan juga ada di Tirtomoyo. Harapanku beberapa tahun ke depan itu kita dapat berkumpul jadi satu di sini. Jadi kayak Amin. kita berorganisasi bareng di sini, kita Iya. bercanda bareng di sini gitu. Jadi kayak ini bisa dijadikan rumah buat teman-teman SW itu sendiri gitu sih harapannya berapa tahun ke depan, insya Allah. Ini masih pembangunan maksudnya. Iya, soalnya kita juga masih ini ya, masih ada di gedung induk juga ya, Iya, fakultas kita masih gitu. ikut ke gedung induk. Iya. Oh iya, masih beberapa di kantor pusat juga Iya. nitip ke fakultas ya. Iya, masih Cuma belum dipisah. Kantor manajemennya udah Pindah ke berpindah SW ke semua. sini, udah ke kampus Tirtomoyo ini gitu. Oke, mungkin ada tambah lagi Mbak? Udah cukup sih ya? kira-kira. Oke, nah selanjutnya kita bakal dengerin ini sih Mbak, mungkin dari apa itu internal ya dari Mbak Desi maupun Mbak Aca sendiri, apa itu bagaimana sih motivasi dari Mbak Desi maupun Mbak Aca itu kok bisa mencalonkan diri seperti itu di tengah kan apa itu kita banyak kesibukan nih di saat kuliah, tidak betul. hanya kuliah saja tapi juga berorganisasi di lain tempat mungkin. Nah di sini kok Mbak Desi apalagi teman-teman cewek nih gitu, seperti itu. Silakan mungkin dari Mbak Desi maupun Mbak Aca. Oke, dari aku dulu ya. Iya, Kalau boleh. dari aku tuh sebenarnya aku pengen banget jadi presiden BEM-SW itu sejak BEM-SW itu tahun pertama terbentuk. Wow. Sejak Keren banget, BEM-SW tahun pertama. Tapi Berambisi banget iya. ya. Tapi sebenarnya aku pribadi tuh aku kalau punya keinginan itu pasti melewati berbagai pertimbangan. Oke. Jadi aku perlu meyakinkan diri dulu, aku butuh pertimbangan dari orang-orang lain dulu sehingga sampai aku bisa duduk di sini sekarang gitu. Jadi menurutku kenapa butuh banyak pertimbangan? Karena menurutku SW ini kita baru tahun 2018 ya, baru berdiri. Dan ibaratnya kalau boleh kita ibaratkan sebagai seorang bayi, ibaratnya SW ini itu masih bayi gitu. Dan bayi itu ketika orang tua salah memberikan asupan kepada seorang bayi itu pasti itu akan menimbulkan alergi atau ruam kulit dan sebagainya. Jadi sebenarnya SW itu juga kayak gitu. Jadi perlu perlu formulasi khusus untuk melaksanakan keberjalanannya SW ini sendiri karena dia masih sangat sensitif lah ibaratnya baru tahun kedua, sensitif dari dunia luar kayak gitu, dan kita internalnya sendiri kan masih berusaha untuk terus memperbaiki gitu. Jadi itu sih yang jadi pertimbangan aku. Kan aku juga masuk di BEM-SW itu sendiri di BEM-SW tahun pertama. Jadi dari situ aku mulai banyak belajar sih. Oh kira-kira BEM-SW itu sendiri tuh apa sih yang dibutuhkan? Oke. Terus pola komunikasi ada di SW itu kayak gimana cara kita ngeraketin teman-teman se-KBM SW. Karena tuh cara kita meraketkan teman-teman KBM SW sama cara kita di fakultas lain tuh pasti berbeda gitu. Iya. Kita punya kultur kita punya cara-cara tersendiri gitu yang itu membuat SW ini menurutku unik gitu. Unik ya. Iya. Jadi Mbak Aca. Kalau dari aku sendiri tuh awalnya sebenarnya tuh karena aku dulu nggak ikut di paruh pertamanya BEM-SW, maksudnya aku nggak ikut BEM-SW pertama, jadi gitu kayak aku bingung gini, kan aku kan anak D3 nih gitu. Terus besok kalau aku mau masuk ke BEM fakultas itu juga mungkin nggak bakal gitu, iya kan aneh kan gitu. Iya. Masa ini ada BEM-SW terus aku masuknya ke fakultas gitu. Jadi aku kayak ada pertimbangan gitu. Teman-teman juga bilang coba kamu deh maju gitu jadi Prasbem gitu. Janganlah kalau jadi Prasbem aku bilang gitu kan karena aku masih 19 gitu. Iya, aku kan masih kayak baru-baru gitu dan aku di BEM juga karena aku BEM UNS dan BEM FISIP juga jadi kayak aku masih staff gitu di sana dan belum berani buat melangkah lebih gitu. Jadi kayak ini tuh sebagai langkah awal aku buat mengenal SV juga. Jadi ya sebagai motivasi juga didorong sama teman-teman gitu. Ayo coba gak apa-apa gitu belajar bareng di sini gitu. Menghidupkan suasana SV juga gitu. Tapi yang perlu diketahui mungkin apa itu Mbak Desi ini berarti udah apa itu close friend ya ini ya Mbak Desi sama Mbak Aca ini ya. Udah dong. Bisa langsung terconnect gitu. Kita waktu pertama ketemu tuh kayak langsung Mbak kayaknya ini cocok nih. iya. Cocok nih. Oke, makanya mungkin apa itu mungkin nanti dalam pekerjaannya berarti saling membantu, saling support gitu ya Mbak ya. Iya dong. Itu kalau itu pastinya sih. Iya. Harapanku juga gitu karena aku sama Aca sendiri ini sangat membuka kritik saran sih buat teman-teman KBM SW. Jadi siapapun yang ingin menyampaikan saran maupun kritiknya kita open banget gitu loh. Kita open banget karena aku pengen kita semua ini di sini benar-benar merasa memiliki SW. Kita benar-benar merasa punya tanggung jawab untuk bareng-bareng membangun SW gitu.
Jadi nggak hanya dari BMSW sendiri, tapi kita kolaborasi bareng-bareng satu SV ini gitu. Oke, berarti karena emang apa itu, karena kampusnya beberapa juga masih pencar, jadi Iya, itu tantangan betul. tersendiri, Iya, tapi iya. itu Jarang ketemu kan ya. Oke, betul Mbak. Jarang ketemu. Selanjutnya Mbak, pertanyaan selanjutnya adalah ini salah satu cara untuk meyakinkan dari teman-teman pemilih atau rekan-rekan sekolah vokasi. Mungkin dari Mbak Desi maupun Mbak Aca boleh memberikan statement terkait kenapa sih kok harus memilih Mbak Aca atau Mbak Desi ini. Gitu. Oke, sebenarnya kalau keyakinan itu pasti perlu proses. Iya. Tapi proses apa sih yang kita lakukan untuk meyakinkan itu bisa dengan kayak kita ya berusaha memaparkan visi misi. Jadi harapanku KBMSW itu mengerti. Jadi langkah apa yang mau kita bawa, kita ke depannya itu mau membawa BMSW itu seperti apa, KBMSW seperti apa gitu. Cuma aku di tahun kedua BMSW ini pengen lebih hadir buat mahasiswa atau buat KBMSW. Jadi nggak hanya buat internal BMSW sendiri, tapi pengen hadir juga buat KBMSW. Jadi gini sih, sebenarnya berangkat dari keresahan bahwa kita itu sebagai teman-teman sekolah vokasi itu nggak hanya bersekolah, nggak hanya kuliah aja di kampus gitu, tapi kita juga perlu pelatihan soft skill. Jadi ini tuh guna banget buat kehidupan pasca kampus gitu. Betul. Itu sebenarnya berangkat dari keresahan sebagai aku dari prodiku sendiri sih kan. Aku ada di prodi demografi dan pencatatan sipil. Nah, kita itu semester 4 itu udah ada magang. Oh, jadi sekalian ini Iya. ya. Kita tuh semester 4 tuh udah ada magang. Jadi kita magangnya itu 3 semester 4, 5 sama 6. Oke. Nah, jadi kita magang itu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil itu, kita itu udah kayak benar-benar diloskan kita sebagai pekerja di sana. Oke. Kita udah melayani masyarakat, kita udah terjun langsung ke masyarakat, kita udah tahu gimana sih cara berkomunikasi kita di kantor, gimana sih cara berkomunikasi kita itu sama orang yang lebih tua ibaratnya gitu. Nah, harapannya setelah lulus atau setelah kita lulus dari sekolah vokasi ini kita punya bekal gitu. Contoh kecilnya itu tentang bekal public speaking. Public speaking itu kan sangat berguna untuk kehidupan pasca kampus. Jadi harapannya teman-teman sekolah vokasi ini nggak hanya kita kuliah aja di kampus gitu, tapi kita juga pengen menghadirkan apa sih program yang bisa kita tawarkan kepada KBMSW untuk KBMSW mempersiapkan kehidupan pasca kampus gitu sih. Penting banget ya Mbak. Iya, itu sangat penting. Apalagi kan ini kan SV itu kan kedepannya juga kita langsung bekerja gitu. Iya, Jadi prospek kerja yang orientasi tinggi. iya ya, betul sama ya teman dengan S1 teman S1 kayak gitu. iya. Jadi memang harus dipersiapkan sejak awal gitu. Betul. Itu biasanya yang lumayan dilupakan sih tentang kehidupan pasca kampus kan, padahal itu sangat penting gitu. Kita Iya. harus mewadahi teman-teman buat berproses gimana Iya. caranya biar kita lulus di sini kita langsung benar-benar bisa membawa nama baik SV. Oke, betul. Dan tidak malu-maluin ya. Iya Mbak? benar. Betul sekali. Betul banget. Oke, ada yang mau nambahin mungkin dari Mbak Desi? Udah kali ya? Udah. Oke, ke pertanyaan selanjutnya ini Mbak, mungkin teman-teman perlu diketahui juga bahwasannya ini kan tahun kedua juga nih dari sekolah vokasi seperti itu. Nah, mungkin inovasi yang akan Mbak Desi maupun Mbak Aca bawa untuk sekolah vokasi 2021 nantinya itu seperti apa, Mbak? Mungkin. Wah, kalau terkait inovasi apa atau seperti apa seperti itu. iya, sebenarnya kalau inovasi itu udah aku sebutin di yang pertanyaan Iya. sebelumnya tadi ya. Divisi misi tadi. Boleh Iya, dikuatkan. kita itu lebih pengen tentang penguatan internalnya dari KBMSW itu sendiri. Jadi kan KBMSW ini baru terbentuk, kita butuh kolaborasi yang sangat kuat. Selain itu kita juga perlu mempersiapkan untuk kehidupan pasca kampus yang udah aku jelasin tadi. Iya. Jadi itu benar-benar yang jadi sorotan buat kita sih. Gitu, nggak hanya kita berorganisasi tapi kita juga pengen gitu menyejahterakan buat KBMSW gitu. Betul banget. Betul. Mbak Aca? Cukup sih aku. Oh, berarti ini ya, berarti tidak hanya impact-nya tuh nggak hanya ke BEM sendiri, Iya, juga benar sekali. ke seluruh teman-teman mahasiswa SV. rekan-rekan sekolah vokasi juga. betul. Ini luar biasa sekali sih, karena ini insya Allah juga akan didukung Pak Direktur juga. Amin. Pastinya ya. Oke, karena emang impact-nya itu tidak hanya untuk internal, tapi juga eksternal. Iya, untuk pengembangan diri dari teman-teman KBMSW juga gitu. Nah, ketika nanti menjalankan visi misi nih Mbak, pastinya ada mungkin tantangan ataupun kesulitan. Nah, apa itu jikalau nanti ada kesulitan atau tantangan tersebut dan apa itu visi misi yang dibawa sama Mbak Desi maupun Mbak Aca itu tidak berjalan dengan baik dan
Mbak Desi dan Mbak Aca ini mungkin teman-teman BEM juga menyadari itu. Nah, konsekuensi apa yang bakal saudari berikan nih untuk karena tidak tahu perjalanan program studi, karena tidak kita ketahui bahwasanya tahun depan nggak tahu nih masih Iya. tersebut. Kalau dari aku sendiri ketika menjalankan visi misi, yang pertama yang paling dasar itu harusnya introspeksi. Jadi introspeksi diri. Jadi kita harus melihat ke dalam diri kita dulu. Nanti aku sama Aca juga bakal melakukan introspeksi itu, melihat ke dalam diri. Kira-kira kita sebagai pemimpin itu kita kurang kayak gimana? Kita kurang hadir kepada KBMSV atau kita itu kurang melakukan apa gitu. Terus setelah introspeksi itu akan diadakan evaluasi. Jadi introspeksi yang kita pikirkan atau dari diri kita sendiri itu pasti beda dengan introspeksi dari orang lain. Pasti kan orang lain punya pendapat yang berbeda nih. Kamu kurang ini, padahal pendapatku aku kurang ini kayak gitu. Nah, itu perlu disatukan dulu. Apa sih yang kurang dari BEM-SV kali ini, apa sih yang perlu kita perbaiki gitu. Kalau udah kita dapat rumusan itu, kita dapat komposisi itu, kita jalankan bareng-bareng gitu. Jadi setelah kita merumuskan bareng, kita coba jalankan bareng-bareng, dan kita juga pengen banget buat membuka kritik dan saran gitu buat teman-teman KBMSV yang mau ngasih kritik dan sarannya atau pesan-pesan gitu. Kita sangat terbuka banget sih. Jadi nggak pengen mengeksklusifkan diri sih, pengen lebih deket malah, lebih mengenal teman-teman lah. Gitu ya? Iya. Pengen lebih mengenal teman-teman semua. Dari Mbak Aca mungkin. Iya, kalau dari aku kan tadi kalau setiap kegiatan itu kan pasti memiliki konsekuensi ya. Iya, betul. Jadi ya pertama kita harus siap menerima itu gitu, dan kita evaluasi lagi. Kita sama katanya Mbak Desi tadi, kita harus evaluasi kenapa kok program ini kok nggak berjalan, alasannya apa, dan pasti itu ada masalah-masalah gitu. Nah, di situ kita juga bakal berdiskusi sama teman-teman gitu. Ini tuh enaknya mau dibawa kemana dan lain sebagainya gitu. Terus sama ya kayak dibilang Mbak Desi tadi, kita tuh sangat terbuka menampung aspirasi gitu. Karena tadi kan visi misi kita ada yang menampung aspirasi gitu buat menyatukan KBMSV gitu. Jadi pertama memang evaluasi dulu kenapa sih program itu nggak berjalan dan sebagainya, baru kita nanti eksekusi lagi, ini tuh bagusnya kayak gimana gitu. Oke, tadi itu saya sempat mengutip dari salah satu perkataan dari Mbak Desi kalau nggak salah, bahwasannya nanti kita open dalam misalkan masalah, teman-teman sekolah vokasi dapat nih ikut memberikan saran ataupun kritikannya seperti itu. Mungkin itu karena mungkin kita perlu banyak sudut pandang. Iya, benar. Seperti visi yang kita bawa sih, visi yang kita bawa kan harmonis. Harmonis itu artinya kita harus kompak, kita harus bersatu padu, kita harus bareng-bareng buat menjalankan, buat mensukseskan SV ini sendiri gitu sih. Jadi gimana ya, kita harus bareng-bareng lah pokoknya. Oke, betul banget. Harmonis. Karena takutnya kalau hanya satu sudut pandang saja, takutnya malah menimbulkan masalah lagi. Iya. Karena emang tadi ya rentan ya, baru-baru aja gitu. Jadi kita BMSV kan juga harus, kita kan nggak berdiri sendiri di sini. Kita kolaborasi sama banyak banget. Kita kolaborasi sama jajaran direktur, bisa kita jalin komunikasi dengan baik. Gimana sih kurangnya sekolah vokasi itu bagaimana? Kita coba bareng-bareng buat membangun. Kita kolaborasi juga sama HMP teman-teman himpunan-himpunan. Jadi dari himpunan tuh kita juga pengen menyerap aspirasi dari himpunan-himpunan. Kira-kira apa yang perlu kita bantu, apa yang perlu kita perbaiki untuk kedepannya gitu sih. Jadi kita harus kolaborasi sama segala lini yang ada di BMSV. Oke, apalagi menyatukan berbagai prodi dengan yang sempat titip di fakultas-fakultas yang beda-beda kulturnya, itu sangat sulit juga. 28 prodi ya. Oke, luar biasa sekali. Oke, mungkin sebelum menginjak ke sesi terakhir, mungkin dari Mbak Aca maupun Mbak Desi, boleh nih istilahnya mempromosikan diri ataupun mengajak buat teman-teman itu ayo memilih, karena karena nggak kita pungkiri 2020 ini tuh banyak yang harus kita pilih dari coblosan, terus kemarin juga pemira juga. Aku coba pengen ngajak bareng-bareng teman-teman ini untuk memiliki SV. Jadi aku di sini nggak hanya aku sendirian sama Aca sendirian, tapi aku juga pengen merangkul dari teman-teman HMP, aku pengen merangkul dari teman-teman lain gitu. Harapanku SV ini bisa kita jadikan rumah gitu. SV ini bisa kita jadikan tempat untuk berpulang ketika kita udah capek di dunia luar. Nah, harapanku gitu. Jadi kita ayo bareng-bareng, kita punya tanggung jawab yang sama,
kita punya sama-sama memiliki SV, kita punya tanggung jawab untuk bareng-bareng memiliki SV gitu. Kalau dari aku. Kalau dari aku juga karena memang SV ini baru aja gitu, jadi kayak teman-teman tuh aku takutnya stereotip teman-teman, ih SV ini tuh sekolah apa ya gitu, kenapa kok namanya SV gitu. Makanya di sini kita coba membangun gitu situasi SV ini kayak gimana, kita kasih penjelasan ke teman-teman gitu. Jika ada masalah mari kita diskusikan bareng-bareng, jadi jangan merasa kalau kalian itu sendiri gitu. Kita di sini bersama-sama gitu membangun SV yang lebih baik lagi gitu. Betul. Ini ya mengekspos apa sih kegiatan dari sekolah vokasi, Iya. karena kita Iya, untuk sebenarnya membranding. iya betul banget, kita tidak kalah kok dengan fakultas Iya. lain kayak gitu. Kita punya sumber daya yang pastinya Lebih apa ya, banyak. luar biasa. Iya. Iya, kita punya sumber daya yang besar, ketika itu dimanfaatkan, kita kelola dengan baik, kita bahkan jadi sekolah vokasi yang sangat kuat gitu. Luar biasa. Luar biasa. Cukup Mbak, mungkin apa itu saya akan lanjut ke Iya. sesi terakhir Iya, ya, cukup. yaitu adalah sesi penutup. Baik, terima kasih untuk Mbak Desi dan Mbak Aca selaku calon presiden dan calon wakil presiden BEM Sekolah Vokasi UNS 2021. Semoga dapat memberikan informasi dan pastinya dapat lebih mengenal visi misi maupun diri masing-masing capres dan cawapres Sekolah Vokasi 2021. Jadilah pemilih yang cerdas dan berkualitas untuk pemilu SP UNS 2020. Karena suara Anda ikut menentukan sekolah vokasi ke depannya. Mari sukseskan pemilu sekolah vokasi, Pemira SP UNS 2020, pemilih berdaulat, sekolah vokasi kuat. Sekian dari saya, Muhammad Taufik Heriansah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.